Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam sesi garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Untuk pekan ini kita akan membahas kembali pelajaran kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, boleh memberkati kami, menyertai kami, dan bahkan mempertemukan kami kembali dalam sesi pelajaran ini, di mana kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama mengulas akan garis besar pelajaran kami untuk sepanjang pekan ini. Tuhan, biarlah hikmat kebiasaan di surga boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami dengan baik pelajaran ini, dan kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah doa peran kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami persembahkan doa peran kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran garis besar, pelajaran Sekolah Sabat kita untuk pekan ini, kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-11 dengan judul Misi kepada yang belum dijangkau, bagian yang kedua. Untuk ayat inti dalam pelajaran kita pekan ini, kita berangkat dari kitab Matius pasal 15 ayat 28. Dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bapak Ibu saudara-saudaraku, dan selanjutnya dikatakan, dan seketika itu juga anaknya pun sembuh. Sebagai ikhtisar bagi pelajaran kita untuk pekan ini Bapak Ibu sekalian, walaupun Injil Matius ditulis khusus bagi para pembaca Yahudi, kehadiran orang-orang bukan Yahudi dekat dengan Yesus adalah tema yang berulang dalam narasinya. Terkadang berbeda dengan ketaatan orang-orang Israel. Misalnya, sementara orang Majus atau ahli nujum Persia datang dari jauh untuk menghormati Raja Israel sejati, imam kepala dan ahli Taurat atau yang disebut dengan orang bijak Herodes tidak berusaha melakukan hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Iman seorang perwira Romawi dipuji oleh Yesus lebih besar daripada iman orang Israel. Ini kita bisa lihat dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Prajurit pelaksana eksekusi dari bangsa kafir adalah yang pertama mengakui keilahian Yesus sebagai anak setelah penyalibannya. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 54. Dengan cara yang khas ini Bapak Ibu sekalian, Matius menyoroti 3 hal. Yang pertama, rencana penebusan Allah selalu mencakup semua bangsa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bangsa kafir bukannya tidak peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Sedangkan yang ketiga, mengesampingkan prasangka kesukuan, budaya, dan agama untuk mengisi dan melayani orang lain seperti yang dilakukan Kristus merupakan prasyarat bagi pelayanan lintas budaya yang efektif. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain sebagai panggilan bagi misi global, Injil Matius juga merupakan pekabaran rekonsiliasi berbagai etnis di dalam Kristus. Para penulis Injil lainnya juga menyoroti Bapak Ibu sekalian interaksi penting Yesus dengan bangsa kafir. Ia memperluas jangkauannya ke wilayah bukan Yahudi di Gadara. Ini kita bisa lihat di dalam Markus pasal 5 ayat yang pertama. Menyembuhkan seorang hamba perwira Romawi yang terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, dan melayani di kota Samaria, Yohanes pasal 4.
Interaksi Yesus dengan bangsa kafir mengungkapkan bahwa kerajaan Allah adalah untuk semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Yesus menunjukkan dengan cara yang sederhana, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah selalu peduli dengan memperpanjang kasih dan pengampunannya kepada semua bangsa. Sebagai komentar dari pelajaran kita pada pekan ini, hati misionaris Allah bagi bangsa-bangsa pada masa perjanjian lama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Allah selalu merindukan hubungan perjanjian dengan semua golongan manusia. Ia peduli bukan hanya dengan keselamatan bangsa Israel, tetapi melalui Abraham, Allah ingin kasih karunia penebusannya diperluas ke setiap bangsa. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Panggilan Abraham untuk menjadi berkat bagi semua bangsa menunjukkan bahwa keikutsertaan bangsa-bangsa ini dalam rencana penebusan Allah bukanlah sesuatu yang dipikirkan belakangan, Bapak Ibu sekalian. Dengan kata lain, kerinduan Allah agar bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa di dunia ini mengalami keselamatannya bukanlah rencananya yang B. Berabad-abad kemudian, setelah panggilan Abraham, Bapak Ibu sekalian, Allah menyampaikan panggilan yang sama kepada keturunan Abraham, yaitu siapa? Israel. Untuk menjadikan sebuah bangsa, imam bagi semua bangsa. Ini kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Dalam banyak kesempatan, Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka dipilih bukan karena mereka yang terbaik di antara bangsa-bangsa lain. Misalnya, ini kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 7. Tetapi karena Allah mengasihi mereka. Israel, Bapak Ibu sekalian, dipilih untuk menjadi alat yang melaluinya bangsa-bangsa lain akan mengenal dan menyembah Allah. Israel harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Israel disebut sebagai buah bungaran dari hasil tanah Tuhan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ada panen yang lebih besar di luar Israel. Sejak Allah memanggil Abraham untuk menjadi pembawa panjinya, rencana Allah adalah membawa keselamatan bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Israel sebagai satu bangsa ini dipilih oleh Allah bukan untuk mengesampingkan semua bangsa lain. Kisah perjanjian lama diselingi dengan kisah-kisah bangsa-bangsa lain yang memeluk Allah Israel sebagai Allah mereka. Contohnya, Rahab, Rut, Uria orang Het, atau Ratu Sheba. Meskipun Allah memilih Israel sebagai bangsa untuk menjadi wakilnya, Ia tidak menyerahkan perantaraan rencana penebusannya hanya kepada mereka, Bapak Ibu sekalian. Dalam banyak cara yang lain, Allah tanpa henti menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain. Ellen G. White membuat pengamatan penting berikut ini. Dia mengatakan, di luar bangsa Yahudi adalah orang-orang yang meramalkan datangnya seorang guru ilahi. Orang-orang ini mencari kebenaran dan kepada mereka itu roh ilham dikaruniakan. Seorang demi seorang laksana bintang-bintang di langit yang gelap gulita, guru-guru serupa itu telah muncul. Bapak Ibu saudara-saudaraku, perkataan nubuatan mereka telah menghidupkan harapan dalam hati ribuan orang di dunia kafir. Ini kita bisa baca dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 30. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Melkisedek
seorang imam dan raja Kanaan adalah salah seorang non-Israel yang dijangkau Allah tanpa perantaraan manusia lain. Melkisedek adalah seorang imam dari Allah yang maha tinggi atau disebut dengan El Elyon. Kisah pertemuan Melkisedek dengan Abraham dalam Kejadian pasal 14 ayat 14 sampai 24 benar-benar mengandung pelajaran. Abraham mengenal Allahnya Yahweh dengan El Elyon dalam 3 cara. Pertama, dia menggabungkan 2 nama ilahi Yahweh dan El Elyon dengan isyarat yang menunjukkan bahwa keduanya menunjuk pada Allah yang sama. Kejadian 14 ayat 24. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Abraham memberikan gambaran Melkisedek dari El Elyon kepada Yahweh, yaitu pencipta langit dan bumi. Ini kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 14 ayat 22. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, penerimaan Abraham atas berkat Melkisedek dan pemberian persepuluhannya kepada imam Kanaan menunjukkan bahwa Abraham mengakui keimamatan Melkisedek. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 14 ayat 19 dan 20. Allah memang memilih Melkisedek, Bapak Ibu sekalian, menjadi wakilnya bagi banyak orang pada masa itu. Meskipun dia adalah anggota masyarakat Kanaan. Ini kita bisa baca di dalam Jacques B. Dokhan Genesis Seventh-day Adventist International Bible Commentary tahun 2016 halaman 214. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting untuk dicatat bahwa program penjangkauan misionaris Allah yang tak henti-hentinya kepada makhluk ciptaannya dengan berbagai cara bukan membuat keterlibatan orang percaya dalam misi ini menjadi tidak relevan. Matius pasal 28 ayat 18 ayat sampai 20 dan 1 Petrus 2 ayat 9 menunjukkan bahwa menjadikan murid bagi Kristus adalah alasan mendasar bagi kita untuk hidup baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi yang percaya. Merupakan hak istimewa bagi kita untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam apa yang ia bisa selesaikan dengan baik tanpa keterlibatan kita, Bapak Ibu sekalian. Juga mengetahui bahwa Allah ada di depan kita, menyiapkan lahan untuk penaburan benih Injil. Itu adalah pendorong lain dalam menerima hak istimewa yang dengan murah hati ia berikan kepada kita agar menjadi bagian dari timnya. Berikutnya, hati misionaris Allah untuk bangsa-bangsa dalam perjanjian baru. Sebagaimana disebutkan di atas tadi, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, meskipun sebagian besar pelayanan umum Yesus dilakukan di wilayah Yahudi, jumlah pertemuannya dengan orang bukan Yahudi yang dicatat dalam Injil sangat luar biasa banyak. Yesus melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa dia memiliki domba lain di luar bangsa Yahudi. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Melalui kehidupan dan pelayanan serta penugasan Yesus kepada para pengikutnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, yang kita bisa baca dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8, orang-orang Kristen mula-mula memahami secara bertahap bahwa perjanjian Allah untuk menerima bukan hanya keturunan Abraham, tapi juga semua orang dari bangsa-bangsa lain sebagai ahli warisnya akan didirikan melalui kesaksian gereja. Dengan pertobatan seisi rumah Cornelius, Kisah 10, sesuatu yang baru masuk ke dalam kehidupan masyarakat Kristen yang baru lahir, Bapak Ibu sekalian. Peristiwa itu dan pembahasan panjang berikutnya tentang arti dari hal baru yang sedang Allah lakukan ini yang terdapat dalam Kisah
Kisah Para Rasul 15 meyakinkan gereja mula-mula bahwa masuknya orang kafir ke dalam persekutuan orang percaya sebagai penerimaan manfaat penuh dari karya penebusan Allah di dalam Kristus telah ditetapkan oleh Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membatalkan ketetapan ilahi ini. Sebaliknya, sekarang menjadi tanggung jawab mereka untuk tidak mengabaikan siapapun ketika mengabarkan Injil. Sebagai umat Allah yang inklusif, yang dipanggil dari semua bangsa untuk membentuk satu kesatuan rohani, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, gereja dipanggil, dimampukan oleh Roh Kudus, serta ditugaskan untuk melaksanakan tugas misionaris menjadi terang dunia bagi semua bangsa, di mana Israel sebagai bangsa yang telah gagap. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, 1 Petrus 2 ayat 9 memperjelas bahwa seluruh komunitas Kristen adalah milik Allah yang khusus dari antara semua bangsa di bumi. Ayat ini, Bapak Ibu, menggabungkan penegasan identitas orang beriman sebagai umat pilihan Allah dan umat perjanjian yang kudus dengan tanggung jawab untuk mewartakan perbuatan ajaib Allah kepada semua orang yang belum menyerahkan hidupnya kepada ketuhanan Yesus Kristus. Yakin akan kerasulannya kepada orang non-Yahudi. Roma 11 ayat 13, Roma 15 ayat 16, dan Galatia 2 ayat 7, dan didorong oleh hasil pertemuan sidang di Yerusalem yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 15, Paulus, Bapak Ibu sekalian, mencurahkan sebagian besar pelayanannya kepada orang bukan Yahudi. Komitmennya, Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah padam untuk misi mendorong Injil keluar dari batas-batas negara. Tujuan Allah menugaskan Paulus bagi bangsa-bangsa lain yang belum terjangkau adalah untuk menunjukkan bahwa tawaran keselamatannya adalah untuk semua orang. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dalam penerapan hidup. Mengetahui maksud Tuhan agar setiap suku bangsa mengalami keselamatannya, kita dipanggil untuk mengemban misinya, Bapak Ibu. Sama seperti Israel sebagai sebuah bangsa diamanatkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, kita juga sebagai orang Kristen atau Israel rohani diamanatkan untuk menjadi utusan Allah bagi orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan 2 Korintus 5 ayat 20. Jelas, Bapak Ibu sekalian, murid-murid Kristus memiliki kewajiban bagi mereka yang belum terjangkau. Kabar baiknya adalah bahwa kita tidak perlu pergi ke ujung dunia untuk menemukan mereka yang belum terjangkau, Bapak Ibu. Ada dalam setiap konteks kehidupan orang-orang yang belum menerima Injil. Mereka mungkin saja sesama sebelah kita, kolega kita, teman sekelas kita, pelanggan kita, pasien kita, atau siswa kita. Kita mungkin saja menemui mereka sebagai imigran, pengungsi, pelajar internasional, diplomat, atau pebisnis internasional. Apapun latar belakang sosial budaya dan agama dari orang-orang yang belum terjangkau yang kita temui dan layani, kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat secara efektif melayani kelompok orang manapun tanpa terlebih dahulu membebaskan diri kita dari stereotip, prasangka, dan diskriminasi terhadap mereka. Oleh karena itu, kita perlu berdoa
agar Allah membebaskan kita dari prasangka-prasangka yang semacam itu. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pemaparan pelajaran kita untuk pekan ini. Tuhan memberkati kita. Kita akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kembali kami diingatkan melalui pelajaran ini tentang misi Allah untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat. Tuhan sudah memilih umat-umat-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan tentang siapa Allah yang sebenarnya, menyampaikan dan memperkenalkan bagaimana keinginan Tuhan sebenarnya bagi setiap umat manusia, demi kepentingan keselamatan umat-umat manusia itu sendiri. Bapa yang surga, biarlah hikmat bisa sendiri surga boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Kami boleh menggunakan berbagai macam cara untuk mengabarkan firman Tuhan kepada setiap orang. Memberkati setiap usaha tangan dari seluruh pemirsa, dari pendengar kami. Biarlah di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Mereka boleh memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan lingkungan mereka, dan terlebih mereka boleh memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat pertemuan yang berikutnya, kami boleh bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Inilah doa Quran kami Bapa. Ampunilah kami dari segala dosa sekalian kami. Kami persembahkan doa Quran kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja kami. Amin.